Banjir yang melanda Kabupaten Kendal pada 20 Januari lalu meninggalkan dampak yang cukup serius bagi SMP Negeri 2 Patebon. Hingga saat ini pihak sekolah masih berupaya membersihkan sisa-sisa lumpur dan genangan air yang ada di dalam maupun luar kelas. Bahkan sekolah diliburkan dan aktivitas belajar mengajar dilakukan di rumah secara daring. Kepala SMP Negeri 2 Patebon, Kuncoro Pujiwarto, mengatakan bahwa pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pihak terkait guna mencari solusi agar banjir tidak kembali terjadi. Diketahui bahwa banjir setinggi 2 meter sempat menggenangi kawasan tersebut. Karena derasnya air, penjaga sekolah tak sempat menyelamatkan barang-barang penting. Beruntung 60% mebel sekolah masih bisa digunakan, namun alat elektronik tidak bisa dipakai kembali lantaran terendam banjir yang bercampur lumpur selama 1 minggu. Hingga kini lumpur masih memenuhi sejumlah ruang kelas. Ketebalannya pun bervariasi antara 10–30 cm. Para guru dan siswa pun gotong royong membersihkan ruang kelas agar kegiatan belajar mengajar bisa segera kembali normal. Kondisinya bisa dilihat lumpur sisa masih di depan kelas 8 ini masih ada kotor tapi sudah tipis. Sedangkan yang di kelas 7 sana masih sekitar 20–30 cm. Kelas 7 yang bagian utara sampai ke depan ke seluruh kelas 7 dan di lab biologi masih antara 20–30 cm untuk ketebalan lumpurnya belum terakomodir. Sedangkan yang di daerah sini kemarin sudah dari BPBD, dari Damkar, dari PMI, dari organisasi masyarakat maupun dari sekolah-sekolah terdekat sudah membantu kita. Termasuk kemarin bantuan dari MKKS itu 1 unit eskavator dan 2 truk damkar ini hasilnya seperti ini, masih ada sisa-sisa lumpur yang ada. Tadinya air masuk setinggi berapa Pak waktu banjir? Awal masuk kurang lebih 2 meter. 2 meter ya? Iya, 2 meter. Jadi barang-barang rusak semua ini ya Pak? Karena air semua ini? Untuk elektronik, komputer semua terendam air kurang lebih 1 hari sampai 2 hari. Karena kita masuk ke sini juga sebagian bahkan di dalam lumpur. Pak, untuk kondisi saat ini, anak-anak diliburkan atau bagaimana? Siswa tetap belajar, namun kita menggunakan sistem LMS, yaitu menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu Guru membentuk kelas virtual, kepala sekolah dengan tim kurikulum masuk ke semua kelas. Jadi kami setiap hari cek apa yang disampaikan materi oleh guru dan apa tugas-tugas siswa yang dikerjakan, kita selalu monitor dan secara berkala kita laporkan ke Dinas Pendidikan melalui bagian SMP. Pak, kesulitan yang sekarang ini? Untuk pembersihan ini kesulitannya apa Pak? Yang nomor 1 adalah personil untuk tenaga. Kita perlu sekali bantuan tenaga yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan sisa-sisa lumpur yang ada keluar area depan kelas dan dari dalam kelas. Kemarin sudah diupayakan dengan berbagai hal dan dibantu beberapa relawan. Namun saat ini kondisi jalan masuk dari pintu gerbang yang selatan itu kondisi tidak memungkinkan untuk dilalui mobil. Karena terakhir kemarin kita kan gunakan truk dam, ada 2 pakai eskavator, jadi tekanan truk itu penuh dengan muatan lumpur kan berat sekali. Jadi ini paving yang ada di sekolah itu sudah rusak, bahkan beberapa kali terus ambles. Hingga saat ini perlu pengerasan untuk mungkin agar bisa dilalui mobil, baik damkar untuk penyemprotan air dan lain sebagainya. Salah satu siswa kelas 9 yang ikut membersihkan ruang kelas, Nafis Hamafalah, berharap tidak ada banjir lagi sehingga proses belajar bisa kembali normal. Semua anak satu kelas datang semua. Satu kelas setiap hari? Ya. Kalau hari Jumat sama Minggu libur. Oh, ini sudah berapa hari nih kerja bakti ini? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Harapannya seperti apa? Ya harapannya semoga tidak terjadi lagi seperti ini
karena ini juga bisa menghambat pembelajaran kita Untuk pembelajaran sementara lewat daring atau bagaimana ini? lewat daring. Lewat daring ya. Kalau pas kerja bakti seperti ini berarti libur nggak ada pelajaran? Oh, masih ada dikasih tugas. Oh, kasih tugas. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Sulardi, menyatakan bahwa untuk sementara siswa tetap belajar dari rumah melalui sistem daring. Pihaknya juga akan meminta bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengganti mebel dan perlengkapan sekolah yang rusak. Kita bersihkan, tidak memungkinkan, maka jalan masuknya kita keraskan dan kami minta bantuan dari Galian C yang ada di Kendal sekitar 8 atau 9 dump truck untuk mengeraskan itu dari wadas yang keras. Setelah itu kami keraskan, setelah keras nanti baru kami minta bantuan dari BPBD ataupun damkar untuk membersihkan lokasi sekolah dan juga mobiler yang ada di SMP 2. Kemungkinan 1 bulan. Jadi anak-anak belajar di rumah sekitar 1 bulan. Harapan kami 1 bulan itu sudah maksimal lah untuk bisa ada PPM di SMP 2 Patepun. Pak, terkait dengan mobiler yang banyak yang rusak seperti itu, terus gimana Pak? Pengadaannya? Untuk sementara kita optimalkan barang yang ada dulu untuk sementara sambil menunggu kami minta bantuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk pengadaan mobiler dan alhamdulillah direspon juga oleh Pak PJ Gubernur dan mudah-mudahan untuk pengadaan mobiler tahun ini bisa kita alihkan di SMP 2 Patepun. Berarti sementara ini belajar daring itu Pak? Iya, sementara anak-anak belajar daring menggunakan Google Form. Untuk pembersihan, alhamdulillah kami dibantu oleh MKKS dan juga dari Bapak Ibu guru yang ada di Kendal dan juga dari komunitas-komunitas lain yang peduli terhadap bencana, termasuk di dalamnya ada PMI juga yang membantu kami dalam pembersihan di lingkungan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal. Terus terang saja SMP 2 Patepun memang tidak sendiri, ada 57 sekolah yang berdampak dan memang SMP 2 Patepun dan SD 2 Kebonharjo itu yang paling parah di antara 57 sekolah yang ada di Kabupaten Kendal. Yang lain udah masuk berarti? Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah masuk semua. Tinggal 2 sekolah. Tinggal 2 sekolah ini yang sampai ini belum bisa masuk. Sementara berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, dari 54 sekolah yang terdampak banjir, menyisakan 2 sekolah yang sampai saat ini belum selesai pembersihan lumpurnya, yakni SMP Negeri 2 Patepun dan SD Negeri 2 Kebonharjo. Untuk siswa yang terdampak di SMP 2 Patepun, ada sekitar 200 siswa yang akan dibantu Basnas terkait kebutuhan sekolahnya seperti tas, sepatu, buku tulis, dan ballpoint. Dari Kendal, Wahyudi Lingkar TV melaporkan.